sudah berbicara mengenai yang namanya keluarga, adik, persaudaraan itu kadang-kadang ya jarang sekali misalnya kita melihat pertengkaran-pertengkaran dan rata-rata memang tidak seharusnya tidak dicontoh yang seperti itu karena yang namanya keluarga ya keluarga gitu silaturahmi. Apalagi kalau misalnya kita sebagai orang tua misalnya mendengar si anak-anak kita bertengkar atau seperti apa, kalau misalnya dia masih ada, masih dia bisa turun ke bawah mendamaikan. Tetapi kalau sudah tidak ada atau meninggal melihatnya kan pasti kalau misalnya mereka ada pasti akan sedih melihat. Makanya jaga yang namanya persaudaraan. Persaudaraan itu bukan hanya dengan adik dengan kakak, tetangga juga, sahabat-sahabat yang lainnya ya. Sekarang kita kesuksesan anak itu berdasarkan dari sulung terus tengah dengan bungsu. Apakah ada hubungannya? Aa Ronald yang pertama sebagai orang yang sulung. Ada enggak seperti yang tadi dia katakan bahwa itu adalah contoh katanya. Apakah itu menjadi mendorong untuk Anda mengejar karir Anda? Ya kalau menurut saya Kang, anak sulung itu kecenderungan untuk lebih suksesnya lebih tinggi dibandingkan dengan adik-adiknya. Karena dia rata-rata IQ-nya lebih di atas adik-adiknya. Oh ya? Seperti itu ya? Menurut survei begitu ya. Terus juga dia punya waktu kesempatan belajar, berpengalaman lebih lama daripada adik-adiknya. Memang tergantung sama orangnya juga. Iya. Ya. Terus yang saya alami juga semua ilmu-ilmu kehidupan itu diajarkan lebih banyak kepada anak sulung dibandingkan dengan adik-adik lainnya. Padahal Gitu, yang dibesarkan oleh kakek sama neneknya cenderung ya memang tadi ya lebih manja gitu. Tapi Anda bisa di antara kemanjaan itu Anda punya tekad yang luar biasa. Saya ini Gemini Kang. Oh, Jadi selain manja saya juga mandiri. Masuk ke astrologi ini ya? Oh nyambung. Ya. Jadi Ini saya Gemini. bisa manja banget, bisa mandiri banget. Jadi sebetulnya itu Anda seperti presiden-presiden Indonesia hebat ya? saya mau orangnya. Iya betul hebat saya. Oh, Sombong orang sombong kok didukung sih. Bapak Iya, harusnya itu kasih tahu dia terlalu Soekarno, tinggi hati. Soeharto itu Gemini semua. iya Gemini semua. Hanya beda seminggu dengan saya ulang tahunnya itu. Iya. Terus Hebat saya. Apa sih? Paling tidak gitu yang dinaungi Gemini dia punya keinginan yang kuat. Ya kalau menurut saya sih begitu karena contoh-contoh orang-orang hebat banyak adalah anak-anak sulung. Menurut saya ya. Salah satu yang sangat saya rindukan sebagai anak sulung apa? Apa? Saya pengen punya kakak. Ya kan susah. Ya makanya. Tapi kan jangan. kamu punya figur itu. Anda pasti karena melihat saya pengen menganggap saya kakak. Saya tidak segampang itu. Saya punya Anda kok prinsip. GR banget sih? Dia tidak menunjuk siapapun. Itu hanya bayangannya saja. Enggak rasanya enak gitu punya kakak tempat curhat, tempat ngobrol, tempat minta uang. Saya punya kakak. Dua malah. Nah, terus? Saya nggak punya adik. Nah, Kakak saya. Enak punya adik, punya kakak yang tengah. Kakak yang pertama nggak punya kakak juga. Akhirnya saya dianggap adik. Padahal saya terakhir. Ya emang. Calotong pengen punya adik. Pengen. Saya pengen punya kakak. kenapa enggak kalian menikah? Menikah. Salah. Maksudnya kalian jadi adik kakak gitu. Kalau Cipan gimana Cipan? ya kalau ngomongin sukses mah menurut saya peluang anak kedua juga besar Kang. Bill Gates anak kedua. Bila gitu. John F. Kennedy anak kedua. Madonna anak kedua. Almarhumah Salah. John F. Kennedy anak ke-6. John F. Kennedy. Tahu dari Iya. mana? John A, John B, Aduh. John C, John D, John E, John F. John F. Anak John ke-6. F, iya. John A Kennedy, John B Kennedy, John C Kennedy, John D Kennedy. Kalau gitu Yang gagal pokoknya jontor ya kalau nggak salah. banyak juga kok peluang yang bisa sukses. Justru menurut saya karena anak kedua tuh orangnya lebih fleksibel. Karena orangnya fleksibel, ngeliat anak pertama kan yang penuh dengan standar yang tinggi, yang merasa dirinya paling hebat, akhirnya kita justru lebih secara attitude biasa lebih baik, lebih disenangi oleh orang. Daun sampe berarti ya itu ya. Itu tatitut. Oh ini attitude ya. Tatitut daun Attitude daun sampe. Sahanu hitut. Sanu ngambe. Ya lah lanjut. Justru anak kedua itu biasa yang paling disenangi sama orang-orang karena kita biasa lebih fleksibel. Justru pada menurut saya ketika kenyataannya dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia apapun, attitude is everything. Percuma kalau skillnya bagus, kalau attitude-nya Iya. kayak kentut, ya kan Pak? Betul itu. Saya setuju. menurut saya justru paling kemungkinan suksesnya tinggi itu anak bungsu. Anak bungsu. Anak bungsu. Karena anak bungsu itu Kamu sebagai juru bicara bungsu ya? iya. Iya. Saya kira mau apa? Anak bungsu itu bisa belajar dari kakak-kakaknya. Iya benar. Terus biasanya nih semua uang yang dimiliki keluarga itu buat anak bungsu. Itu anaknya dilesin macam-macam tuh.
wah les bahasa Inggris, Iya benar. les renang, Iya. les pencak silat, wah, Heeh. nembok, wah nyocor ya semua. Pokoknya dia serba bisa itu. Dan jadi karena dia sendiri paling bawah, jadi semua uang ke dia semua. Nah anak tunggal itu juga sebenarnya seperti itu. Nah ini nih. Iya kan, tapi masalahnya anak tunggal ini karena sendirian, dia tuh agak egois. Tidak terbiasa untuk bersama orang lain gitu. Ya, ini contohnya aja organ ya. Organ tunggal. Heeh. Itu selalu egois. Iya. Nggak pernah kita lihat duet organ tunggal, nggak pernah. Dan bukan berarti nggak organ tunggal. Iya makanya egois Tunggal. itu dia. Iya. Semuanya sendiri aja, begitu. Kalau menurut saya mau anak sulung, anak tengah, anak bungsu nggak usah jadi masalah. Selama siblings, adik kakak dalam keluarga ini tetap kompak. Karena Iya. being sister and brothers mean being there for each other. Menurut saya yang paling saya inginkan itu adalah Pandu Pandawa 5. Nah, Anaknya itu adalah lambang keluarga paling hebat ya kalau karena menurut saya. ya menjadi tokoh-tokoh. Wah, Yudhistira, kakak tertua, orang paling Iya bijak, betul. paling luas pengetahuannya gitu kan ya. Paling bijak, Bima paling kuat, Kuat, gagah. Arjuna Iya. paling bisa diandalkan, Nakula Cakep juga, paling pinter, Sadewa. Sadewa paling ganteng. Nah itu, jadi satu sama lain itu saling memperkuat, bukannya Betul. saling menjatuhkan. Nah andai gitu kita bisa ngambil yang bagus-bagusnya dari pelajaran Pandawa 5 sih keren kayaknya itu. Betul, karena negara yang kuat itu memang harus mempunyai keluarga-keluarga yang hebat seperti tadi. Saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Kita satukan menjadi satu bangsa yang Negara kuat, bangsa pasti kuat. Pasti hebat. Silakan Kang Maman. Sulung, tengah atau bungsu, jangan berjalan sendiri. Genggam erat tangan saudaramu, teruslah bersilaturahim karena kalian lahir dari rahim yang sama, dari kasih sayang yang sama. Dan definisi saudara itu biologis ataupun sosiologis adalah yang kuat menolong yang lemah, yang kaya mengasihani yang miskin, dan yang berdaya membantu yang sudah tidak berdaya. Bersikap lemah lembut, berkasih sayang satu terhadap yang lain, dan saling setia. Jadi bukan saudara kalau satu kekenyangan, satu kelaparan, satu lapang, satu lapar. Saudara itu tekan Kang Denny kuncinya adalah saling pinjam tapi bukan saling tikam. Terakhir kata Ronald, sibling itu saling sayang, bukan saling serang. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.